Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rima Suhakesuma. Kali ini Ibu akan membawakan mata pelajaran produktif 10 OTKP, yaitu tentang bagian-bagian surat. Nah, sebelumnya kalian kan juga sudah membahas ya tentang apa itu sebenarnya surat, fungsi-fungsi. Nah, hari ini ya Ibu akan membahas tentang bagian-bagian surat supaya kamu paham apa itu sebenarnya tentang bagian-bagian surat. Nah, di sini yang pertama itu di bagian-bagian surat itu ada kepala surat atau yang disebut dengan kop surat. Nah, kepala surat ini bisa disebut juga dengan kop surat, kepala bagian teratas ya Nak ya, yang biasanya dia berada di bagian paling atas. Nah, kop surat ini biasanya berisi logo atau lambang sebuah instansi. Nah, yang kedua itu ada nama instansi, yang ketiga itu ada alamat instansi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, contohnya seperti yang ada di layar, yaitu di sini ada pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan. Nah, di sini ada logo. Nah, di kop surat ini kalian juga bisa memperkenalkan sebenarnya yang menjadi perusahaan kalian atau instansi kalian, supaya khalayak ramai itu bisa mengenal berasal dari mana surat tersebut atau berasal dari mana instansi tersebut. Nah, yang kedua ada di sini tempat dan tanggal surat. Nah, secara otomatis tempat dan tanggal surat ini harus dibuat. Kenapa? Karena supaya mengetahui berasal dari mana surat tersebut. Nah, pada saat kapan surat tersebut dikirimkan. Jadi, tempat dan tanggal ini harus dicantumkan. Tempatnya di mana, tanggalnya tanggal berapa kamu mengirimkan surat tersebut. Nah, yang ketiga ada nomor surat. Di dalam surat resmi pasti dicantumkan yang namanya nomor surat. Nah, nomor surat ini biasanya meliputi nomor urut surat. Nah, yang kedua ada kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Nah, bisa dilihat di layar bahwasanya seperti inilah contoh dari nomor surat. Nah, di sini ada tahun, ada kode. Ya, ada kode tahun dan ada nomor suratnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lampiran yang disertakan. Nah, di sini Nak, lampiran yang disertakan ini kalau jika ada lampiran, kalau tidak ada boleh digaris saja. Nah, lampiran ini berisi tentang biasanya penjelasan-penjelasan yang tidak bisa disampaikan di satu surat tersebut. Ya, kalau tidak ada bisa digaris saja. Nah, selanjutnya di sini ada alamat tujuan. Alamat tujuan ini juga menjadi salah satu bagian dari surat, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Terdapat dua alamat tujuan yang ditulis, yakni alamat luar yang ditulis di sampul surat serta alamat yang ditulis di bagian dalam kertas surat tersebut. Nah, pada bagian alamat di sini Ibu cantumkan di layar bagaimana cara penulisan alamat yang dituju. Bisa disertakan di sana yang terhormat atau bisa disingkat YTH biasanya ya Nak ya. Nah, bisa menggunakan kata-kata seperti bapak atau ibu atau saudara atau saudari. Nah, di sini juga Ibu cantumkan mengenai penulisan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, ini dia contohnya. Ya, yang terhormat titik Direktur PT Maju Jaya Jalan Airlangga nomor 15 yang biasanya terdapat di sisi kiri surat. Nah, bisa kamu lihat contohnya seperti apa. Di sini Ibu buat ada 3 contoh ya. Bisa kamu pilih yang mana yang menurut kamu bisa, semuanya ini adalah bisa dibuat dalam penulisan tersebut. Nah,
di sini ada salam pembuka. Biasanya salam pembuka ini bisa ditulis dengan hormat, atau bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa selamat pagi. Nah, ini biasanya ada di sisi kiri surat. Nah, selanjutnya isi surat. Nah, isi surat inilah bagian yang terpenting atau bagian inti dari surat. Nah, di bagian isi surat ini ditulis ada terdiri dari 3 ya nak, yakni ada bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Nah, selanjutnya yaitu salam penutup. Biasanya salam penutup ini tercantum dalam tanda tangan ya, bisa hormat kami, sebutkan jabatannya bisa, atau hormat kami saja pun juga bisa. Nah, di bawahnya dicantumkanlah nama lengkap. Nama lengkap kamu harus dicantumkan. Ya, jangan nama panggilan atau nama inisial, tetapi nama lengkap kamu. Nah, yang terakhir ini ada nama pengirim dan tanda tangan. Nah, ini yang seperti Ibu bilang tadi, harus dicantumkan nama pengirimnya. Dan jangan lupa kamu harus menandatangani surat tersebut agar surat tersebut dapat secara sah atau secara resmi memang dari pengirim tersebut. Nah, yang terakhir ada tembusan. Tembusan di sini ialah pihak-pihak yang terkait selain yang dicantumkan di surat tersebut. Jadi tembusan ini juga bisa diberikan oleh pihak-pihak yang mengetahui isi surat tersebut. Nah, di sini juga Ibu perjelas nak mengenai bagian-bagian surat resmi. Yang pertama itu ada kepala surat, yang kedua ada tanggal surat, yang ketiga ada nomor surat, ada lampiran, sampai dengan tembusan. Nah, kamu juga bisa lihat di layar, Ibu juga sudah membuat ya bagian-bagian dari yang teratas hingga yang paling akhir. Nah, mungkin di sini dulu sampai pertemuan kita untuk bagian-bagian surat. Untuk jelasnya kamu bisa membuat komentar, atau kamu bisa mengirimkan di akun e-learning ketika kamu tidak memahami materi yang Ibu sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.